bapak-bapak, sponsor-sponsor yang saya hormati, teman-teman media, PT Festival 8 yang saya hormati, teman-teman SKPD. Jadi F8 itu dibentuk 2015. Waktu itu busur-busur demonstrasi lagi ganas-ganasnya di Makassar. Pada saat itu orang ke Makassar mikir 2 kali. Suasana yang begitu sulit. Di lain pihak, para seniman pada saat itu lagi bertikai, terutama seniman yang ada di DKM, Dewan Kesenian Makassar waktu itu. Datanglah ke saya. Waktu datang ke saya, mereka bertengkar hebat di ruang saya. Waktu itu saya minta mereka pulang dulu. Paling tidak ada kata sepakat awal lah, baru bisa kumpul. Kemudian seminggu kemudian mereka datang lagi. Pertengkarannya semakin reda, walaupun masih ada saling silang pendapat yang keras, tapi sudah lebih kondusif. Setelah itu saya bicara sebentar, saya minta mereka juga pulang sampai mereka sepakat. Akhirnya datanglah 2 orang yang menyatakan kita akan sepakat, tolong kasih kami ruang. Itu di Baruga, dan tolong fasilitasi kami. Maka kami fasilitasi seluruh seniman Dewan Kesenian Makassar berkumpul. Akhirnya dari pertengkaran yang hebat menjadi kesepakatan yang sangat romantis. Kenapa sangat romantis? Karena mereka membuat kesepakatan yang judulnya 8 Jalan Kebudayaan Makassar. Ternyata mereka menemukan bahwa ada 8 jalan kebudayaan Makassar yang kemudian kita deklarasikan waktu itu. Saya ingat persis di Benteng Fort Rotterdam. Waktu itu belum terlalu populer orang pakai patondro. Waktu itu kita mulai pakai patondro merah sebagai komitmen para seniman, dan dalam bentuk komitmen itu disepakati ada namanya 8 Jalan Kebudayaan Makassar. Pada saat itu pula saya mengeluarkan ide saya bahwa insya Allah kesepakatan ini tidak akan menjadi kesempatan kosong saja, tapi insya Allah pemerintah kota akan memfasilitasi sebuah festival yang akan mendudukkan kebudayaan Makassar, dalam hal ini Makassar, Bugis Makassar, Mandar Toraja, kebudayaan nasional atau Nusantara, dan kebudayaan global. Saya akan dudukkan secara bersama-sama dalam sebuah festival yang namanya waktu itu belum F8. Maka saya mencarilah namanya Makassar Festival. Pasti susah bersaing karena sudah ada Banyuwangi Festival, ada Jember Festival, ada Erau Festival, ada Bandung Festival. Putar, saya harus memakai branding yang aneh. Maka dari inspirasi 8 itu, kami coba membuat sebuah simulasi. Ternyata 8 itu, 8 jalan masa depan itu, jalan kebudayaan itu, ada di situ ada film, F. Rupanya F semua. Film, folklore, food, kemudian fusion music, kemudian fine art, kemudian visual writers, kemudian flora fauna. Maka muncullah ide F8, dan alhamdulillah ternyata branding F8 inilah yang melekat, bahkan melebihi branding-branding yang lain. Strong branding, best branding, dan F8 sekarang sudah menjadi bagian dari Kota Makassar dan berhasil merubah Kota Makassar yang branding image yang awalnya adalah keras menjadi soft dan lebih memberi daya tarik lah, lebih influence, lebih mempengaruhi. Dan alhamdulillah F8 kali ini sudah F8 yang ke-8 ya, ke-7.
Ya, F8 yang ke-7. Walaupun ada F1 juga yang kita menghadapi F1, yaitu momen pilkada. Pilkada. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya bangga sekali sama teman-teman kurator yang kemudian menjelma jadi PT Festival 8. Ini anak-anak kami yang dari awal sukarela membuat F8 di 2015 begitu susah. Saya ingat mendatangkan Andre Helanusa, ya, mengundang beberapa artis, dan alhamdulillah F8 itu sangat diminati bukan hanya pengunjungnya, dari para artisnya. Kemudian fashion designer juga selalu menganggap kenapa saya tidak dipanggil, kenapa saya tidak diundang. Jadi F8 sudah punya branding yang sangat kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya minta F8 agak beda. Sesuatu yang paling menarik di F8 selalu beda setiap tahun. Nah, beda yang pertama, kita mengambil di MNEC sebagai panggung utama. Kenapa? Karena situ angle yang paling menarik, angle kotanya. Beda yang kedua, karena ini swasta, saya bilang jual zonanya kepada teman-teman sponsor. Jual ada 5 zona ya. Ada 5 zona yang kita jual. Sehingga daya tariknya itu bisa secara bersamaan daya tarik itu bekerja sebagai magnet titik yang ada di sepanjang 1,3 km dari Pantai Losari. Dan yang ketiga, kita mengundang para arsitek bambu. Mudah-mudahan itu masih bisa jalan ya. Ya, arsitek bambu untuk membuat sculpture bambu. Ya, yang saya lihat desainnya sangat menarik. Mudah-mudahan ada sponsor yang bisa terlibat di situ karena ini sangat ikonik sekali, Dan itu arsitek-arsitek bambu terbaik Indonesia, termasuk yang membuat rumah-rumah bambu yang kemarin di G20. Mereka sudah ketemu saya, sudah kasih lihat desainnya, dan itu menjadi hal-hal yang sangat ikonik karena kita butuh zaman sekarang kita butuh tempat berfoto, swafoto, dan itulah salah satu yang menjadi memorable dari sebuah event namanya F8. Saya tentunya berharap F8 kali ini harus lebih baik lagi, teman-teman. Terus kita pacu, terutama semangat yang sudah menjadi standar kita. Pertama, disabilitas harus dilibatkan dengan secara mendalam. Kemudian campuran antara tradisional, kemudian nasional dan global. Kemudian yang berikutnya adalah harus makin internasional, dia makin Makassar, semakin Makassar. Kira-kira tadi diartikan Makassar dengan Makassar sekalian, ya. Kenapa? Karena itulah yang kita jual. Kita mengundang teman-teman dari luar itu justru untuk bukan hanya kita lihat mereka, tapi dia melihat kita seperti apa. Nah, sehingga saya berharap F8 kali ini nuansanya agak berbeda dan insya Allah menjadi F8 yang selalu yang terbaik. Jadi setiap tahun selalu yang terbaik. Kira-kira seperti kalau di kios itu hari ini gratis, hari ini bayar, besok gratis, kira-kira begitu. Jadi selalu yang terbaik. Setiap tahun selalu yang terbaik. Saya kira demikian.